Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan yang namanya kesehatan. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang niat dan juga tata cara bagaimana melakukan puasa qadha. Sebelumnya, seperti yang telah kita ketahui, pada bulan Ramadan kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya puasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkannya kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Lalu untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa, tentu kita harus melaksanakan dan juga memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk syarat yang pertama, tentunya kita harus beragama Islam. Dan yang kedua, berakal. Jika tidak berakal, tentu puasa yang kita lakukan tidak sah. Dan yang syarat ketiga, yakni sudah balik atau sudah mencukupi umur atau batasan umur untuk melaksanakan puasa. Yang keempat, bukan seorang musafir atau yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Yang kelima, tidak sedang mengalami hadas besar ataupun haid. Dan yang terakhir adalah mampu. Jika orang tersebut tidak mampu, maka ia tidak bisa melaksanakan puasa. Adapun orang-orang yang diberi keringanan juga tidak diharuskan untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, yakni golongan orang-orang yang sedang sakit. Dan yang kedua adalah golongan orang yang sedang melakukan perjalanan ataupun seorang musafir. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, wa man kana maridan aw ala syafarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sedang sakit dan melakukan perjalanan lalu ia berbuka, maka diwajibkan baginya untuk melaksanakan atau mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Lalu untuk golongan yang ketiga, yakni golongan yang sedang haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Kana yusibuna dalika fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'in shalah. Kami dulu mengalami haid dan diperintahkan untuk mengqadha yang namanya puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka golongan-golongan yang sudah saya sebutkan tadi wajib untuk melaksanakan yang namanya puasa qadha. Qadha yang dimaksud adalah melaksanakan suatu ibadah yang mempunyai batasan waktu di luar waktunya. Seperti contohnya yang saya sebutkan pada golongan yang pertama, yakni orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit berat, maka ia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, tapi diwajibkan untuk mengqadha puasanya jika ia sudah mampu dan terbebas dari yang namanya uzur. Lalu bagaimana sih niat untuk puasa qadha dan tata caranya bagaimana? Maka untuk niatnya, nawaitu shauma ghadin an qada'an fardhi sahri ramadhana lillahi ta'ala. Aku berniat untuk puasa qadha pada bulan Ramadan esok hari lillahi ta'ala. Dan untuk tata caranya sama seperti puasa Ramadan sebagaimana harusnya. Yang pertama, kita harus menentukan hari yang pas untuk kita melakukan puasa qadha.
yang sekiranya kita sudah mampu dan terbebas dari yang namanya uzur. Lalu yang kedua, kita mengucapkan niat untuk puasa qada, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, kita kemudian melaksanakan runtutan cara-cara puasa sebagaimana semestinya, yakni melaksanakan sahur, menahan diri dan hawa nafsu dari segala godaan-godaan yang dapat membatalkan puasa dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Sekian tausiah dari saya, semoga bermanfaat dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiru kalam, jazakumullahu khairan kasiran, syukran ala ikhtimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.